Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darwabib Muklis dengan NIM 2150 8010 1111025. Saya dari kelas Ekotoksikologi M01. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Atabik, yaitu membuat review jurnal yang berjudul tentang konsentrasi logam berat Pb dan Cu pada sedimen dan kerang darah Anadrya granosa di perairan Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu mengenai topik pembahasan yang pertama, yaitu identitas jurnal, latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kemudian kesimpulan. Pada tugas review jurnal, saya akan mereview jurnal dengan judul konsentrasi logam berat Pb dan Cu pada sedimen dan kerang darah Anadrya granosa di perairan Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Untuk nama jurnal penerbit pada jurnal ini yaitu Acta Aquatica Aquatic Science Journal. Untuk volume dan halaman yaitu volume 6 nomor 1 dengan halaman 22 sampai 27. Untuk tahun terbitnya, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan penulis Siti Rahmah, Heni Wijayanti Maharani, Eko Effendi. Dan untuk pada review jurnal kali ini, yang bertugas untuk mereview yaitu Darwabib Muklis, yang direview pada tanggal 2 Mei 2023. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang pada jurnal ini. Seperti yang diketahui, pada perairan Pulau Pasaran, Kota Lampung, sebelumnya terdapat Sungai Belau yang merupakan sungai yang sangat aktif yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berlabuhnya kapal, perahu seperti perahu nelayan, serta tempat pengecatan atau tempat perbaikan kapal yang sedang rusak, serta juga kegiatan lalu lintas kapal yang melewati daerah tersebut. Karena terdapat kegiatan tersebut, limbah-limbah dari kegiatan tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan perairan di sekitar perairan Pulau Pasaran. Dan juga limbah-limbah tersebut tentunya akan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang berada di kawasan perairan Pulau Pasaran. Hal itu disebabkan karena beberapa limbah yang dibuang ke perairan Pulau Pasaran terkadang terdapat limbah B3. Limbah B3 yaitu merupakan bahan beracun berbahaya, di mana limbah tersebut mengandung beberapa konsentrasi seperti konsentrasi logam berat, tentunya seperti yang akan diteliti yaitu logam berat timbal atau Pb kita sebutnya, dan juga logam berat tembaga atau Cu. Seperti yang diketahui, terdapat biota air seperti kerang yang berada di Pulau Pasaran, tepatnya yaitu perairan Pulau Pasaran, yaitu seperti kerang darah. Kerang darah tersebut dapat menjadi indikator perairan karena
kerang darah bersifat sesil dan filter feeder, sehingga mampu mengakumulasi logam berat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan penelitian ini. Pada jurnal ini, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keberadaan logam berat Pb atau logam timbal dan logam berat Co atau logam berat tembaga, untuk mengetahui konsentrasi logam berat tersebut yang terdapat pada kerang darah dan sedimen di perairan Pulau Pasaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Yang pertama, untuk waktu dan tempat. Penelitian ini sudah dilaksanakan pada bulan April tahun 2018. Kemudian untuk sampel diambil di sekitar perairan Pulau Pasaran, serta kemudian logam berat tersebut yang terdapat pada sampel akan dianalisis pada laboratorium terpadu dan sentra inovasi teknologi Universitas Lampung. Kemudian untuk alat dan bahan yang akan dibutuhkan yaitu terdapat GPS, seperangkat alat MPAIS, kemudian terdapat alat bedah, timbangan digital, plastik zip, icebox, label, oven, kuadran dengan transek ukuran 10x10 meter, kemudian tabung decation block, stirrer, dan kamera. Sedangkan untuk bahan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sampel daging kerang darah, sedimen, aquabides, es, asam nitrat atau NaO3, dan asam perklorat HCl4. Kemudian masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu ada rancangan penelitian. Pada rancangan penelitian, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pengambilan sampel secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan lokasi masukan limbah dari sumber masukan air serta faktor kemudahan dari pengambilan sampel. Teknik pengambilan ini dilakukan dengan pengambilan secara acak atau random pada kuadrat transek 10x10 meter yang kemudian diletakkan di 6 titik sampling yang telah ditentukan dengan memperhatikan keterwakilan dari lokasi penelitian secara keseluruhan. Lokasi pengambilan sampel dapat dilihat. Kemudian pengambilan sampel kali 10 meter dengan kisi 1 meter kali 1 meter. Sampel sedimen berupa lumpur diambil di setiap titik sampling dengan menggunakan alat yaitu Ekman Grab. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik zip dan dimasukkan ke dalam icebox. Sampel kerang yang didapatkan pada setiap titik sampling dimasukkan ke dalam plastik zip yang berbeda dan dimasukkan ke dalam icebox di laboratorium. Sampel kerang dicuci lalu dipisahkan dari cangkangnya menggunakan alat bedah. Kemudian untuk analisis logam berat Pb dan Cu, sampel kerang darah dan sedimen akan dianalisis dengan alat yaitu berupa microwave plasma atomic emission
spektrometer atau MPIS yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi logam berat Pb dan Cu. Kemudian untuk parameter penelitian yang akan diamati yaitu kadar logam berat ya atau Tb atau atau Pb dan tembaga atau Cu pada sampel kerang darah dan sedimen didapatkan dari Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, dan kualitas air lokasi pengambilan sampel berupa suhu, pH, dan salintas. Kemudian untuk analisis data kadar logam berat Pb dan Cu yang diperoleh diamati secara deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan dari objek penelitian serta mendapatkan makna dari implikasi berdasarkan gambaran objek penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian pada jurnal ini. Untuk konsentrasi logam berat Pb pada sedimen di perairan sekitar Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung pada titik sampling 1 dan 2 sudah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh USEPA. Berikut merupakan hasilnya konsentrasi logam berat Pb pada titik sampling 1 dan 2 di sedimen perairan Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung melebihi baku mutu dengan hasil penelitian bahwa konsentrasi tertinggi pada kerang darah adalah pada Pb yaitu 206,51 mg per kilogram dan Cu 95,11 mg per kilogram. Kemudian untuk konsentrasi tertinggi pada sedimen pada Pb yaitu 634,49 mg per kilogram dan Cu 366,85 mg per kilogram. Pendugaan ini karena titik tersebut dekat dengan sumber pencemaran air yaitu muara Sungai Waibelau yang merupakan tempat aktivitas transportasi laut. Aktivitas tersebut menyisakan tumpahan bahan bakar, bensin, dan buangan limbah oli ke sungai yang berkontribusi besar terhadap konsentrasi Pb di perairan. Hal ini disebabkan karena bahan bakar bensin mengandung logam berat timbal dan zat tambahan tetraetileat yang berfungsi untuk meningkatkan mutu bahan bakar sebagai anti-knocking, pencegah korosi, anti pengembunan, dan zat pewarna. Selain itu, Sungai Waibelau juga dijadikan tempat pembuangan limbah penduduk yang mengandung bahan organik. Bahan organik tersebut merupakan hasil limbah domestik yang tidak larut sehingga akan mudah mengendap pada sedimen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anggraini bahwa logam berat bersifat mudah terikat oleh bahan organik dan mengendap di dasar perairan. Tingginya konsentrasi logam berat Pb pada sedimen juga disebabkan karena laju pengendapan logam berat ke sedimen yang dipengaruhi oleh kecepatan arus. Kemudian pada tingginya konsentrasi logam Cu pada sedimen di titik samping 1 dan 2 perairan sekitar Pulau Pasaran disebabkan oleh adanya industri batubara yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Palar dan Noviardi bahwa cemaran perairan berasal dari industri batubara yang mengandung sejumlah logam berat seperti Zn2+, Cd2+, Cu2+, dan akan menimbulkan masalah lingkungan. Pada batubara tersebut yang dihasilkan pada proses bongkar muat batubara dari pelabuhan ke bulker ke Babaranjang dan dari proses pembakaran akan terbuang ke udara dan akan jatuh ke permukaan perairan. Pada saat itu logam berat Cu akan masuk ke perairan dan akan menyebar karena adanya arus dan pasang surut. Kemudian untuk tingginya konsentrasi logam berat Pb pada kerang darah
pada titik sampling 2 diduga karena tingginya konsentrasi logam berat Pb pada sedimen di titik sampling 2 pada kerang darah memiliki kemampuan untuk akumulasi yang lebih besar dibandingkan kerang darah yang lebih tua. Hal itu dikarenakan semakin besar atau semakin tua kerang, maka akan semakin baik kemampuannya dalam mengeliminasi logam berat. Kemudian untuk tingginya konsentrasi logam berat pada kerang darah juga diduga karena kerang darah memiliki kebiasaan yaitu kebiasaan makan filter feeder sehingga logam berat dapat masuk saat kerang menyaring makanannya. Logam berat Pb yang ada di dalam tubuh kerang juga akan merusak sel-sel dalam tubuh kerang. Tingginya konsentrasi logam berat Cu pada kerang darah di titik sampling 2 juga diduga karena limbah dari industri batu bara yang terjebak di muara sungai yang kemudian tersaring oleh kerang darah sehingga akan terakumulasi dalam tubuh kerang darah. Logam berat yang tersaring akan masuk melalui insang dan terserap oleh lapisan lipid dari dinding sel. Melalui proses endosistosis, logam berat Cu yang ada di dalam sel akan terikat oleh protein yaitu metalithionin yang akan berfungsi untuk mengurangi efek toksisitas. Namun ikatan tersebut akan menyebabkan terhambatnya aktivitas enzim dalam tubuh kerang darah. Selanjutnya, logam berat yang berikatan dengan metalithionin akan disimpan pada ginjal sehingga jika terjadi terus-menerus akan terakumulasi dan bersifat toksik. Kemudian terdapat faktor lain yang diduga menyebabkan tingginya konsentrasi logam berat Cu pada kerang darah di titik sampling 2. Yang pertama, pada titik 2 berada di muara Sungai Webelau yang merupakan tempat galangan kapal. Cat yang digunakan untuk melapisi kayu sebagai bahan baku pembuatan kapal tentu dapat menyumbangkan keberadaan logam berat Cu di perairan sehingga dapat terakumulasi pada tubuh kerang darah. Dan yang terakhir, kemudian saya akan membahas tentang kesimpulan yang terdapat pada jurnal ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya konsentrasi logam berat timbal atau Pb pada kerang darah sudah melebihi baku mutu pada semua titik sampling yang berada di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, yaitu lebih dari 1,5 mg per kilogram. Sedangkan untuk konsentrasi logam berat tembaga atau Cu pada kerang darah dengan baku mutu di titik sampling 2 yaitu lebih dari 20 mg per kilogram. Konsentrasi berat timbal Pb pada sedimen juga sudah melebihi baku mutu di titik sampling 1 dan 2 yaitu lebih dari 47,82 mg per kilogram. Sedangkan untuk konsentrasi logam berat tembaga Cu pada sedimen juga sudah melebihi baku mutu di titik sampling 1 dan 2 yaitu lebih dari 49,96 mg per kilogram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.